walaupun saya sering diejek dan sering dihina, nggak ada urusan saya. Ya, tetapi sekarang saya terima kasih sebetulnya saya terima kasih dengan rival-rival saya kemarin itu. Semakin mereka ngejek saya, semakin rakyat cinta sama saya. Waduh, ini sudah parah. Sehingga saya meningkatkan tensi saya. Saya ini harus lebih belak-belakan bahwa ini permainan. Kalau kamu sudah tidak punya kekuasaan, betulkan dia dengan lisanmu. Lalu kalau kamu sudah tidak berani dengan lisan, maka berdoalah kamu agar orang itu dicegah oleh Allah. Itu yang paling rendah doa itu ya. Nah, saya ini ambil yang kedua ini, saya lisan pakai nada netral, tidak didengar, keras saja sekalian. Karena yang paling berkepentingan di situ memang keluarga Pak Jokowi. Bahkan si Kaisang bilang, oh saya siap calon, kan gitu kan. Bahkan sebelum diberitakan pergi dengan private jet ke Amerika itu kan dia masih mau deklarasi di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah kan, siap deklarasi. Nah, sebelum itu lagi dia sudah menyatakan, saya siap menjadi calon, baik melawan Ridwan Kamil maupun melawan Anies untuk Jakarta. Oh, masih ada tuh rekamannya semua. Artinya dia yang berkepentingan dengan itu semua. Nah, maka saya bilang, waduh, ini sudah parah. Sehingga saya meningkatkan tensi saya. Saya ini harus lebih belak-belakan bahwa ini permainan. Ya, permainan yang sudah menjadi pergunjingan orang, tapi pura-pura tidak dengar kan? Ya, karena belakangan Pak orang melihat kok Prof Mahfud begitu sekarang ya. Dulu termasuk orang yang selalu mengapresiasi Pak Jokowi begini-begini, tapi kok apa karena dia kalah pilpres, bukan karena itu ya? Buat Anda semata-mata ini kan saya meyakinkan dulu publik, saya menerima kekalahan ini. Begitu divonis, saya menerima kekalahan ini. Kemana-mana saya bilang, sudah Pak Prabowo menang, Gibran, sudah, gitu kan. Itu untuk meyakinkan publik dulu bahwa secara hukum saya sudah oke. Tapi sekarang sebagai warga negara, saya melihat, kok seperti ini nih, mainnya rusak bener nih orang-orang, gitu ya. Sehingga lalu saya semakin keras. Kalau saya kan gampang dalilnya ya Mas Akbar ya, kalau kata Nabi itu, kalau engkau marro'a minkum mungkaron falyughayyir biyadih. Kalau kamu lihat kemungkaran, betulkan dia dengan kekuasaanmu. Kalau kamu sudah tidak punya kekuasaan, betulkan dia dengan lisanmu. Lalu kalau kamu sudah tidak berani dengan lisan, maka berdoalah kamu agar orang itu dicegah oleh Allah. Itu yang paling rendah doa itu ya. Nah, saya ini ambil yang kedua ini, saya lisan pakai nada netral, tidak didengar, keras saja sekalian. Iya kan? Iya. Keras saja sekalian. Iya. Kan saya nothing tulus kan. Saya ilan apa? Saya lawan. Ini untuk masyarakat. Gitu. Saya sudah nyatakan saya sudah kalah. Gitu. Kita terima itu, Bro. Maka kemudian mari kita bawa semua problematika ini di mana kita mengikutkan seluruh masa depan bangsa ini. Apa yang saya maksud? Kita sudah harus memulai sebuah karakter kekuasaan di mana ada langkah, ada tingkah, ada tanggung jawab. Ya. Kalau terus-menerus kita memberikan permakluman atas sebuah kesalahan yang tadi Pak Prof katakan sudah sangat jauh, maka saya tidak yakin kita akan kemana-mana. Apa yang saya maksud adalah, oke, ada banyak kesalahan, kita bisa temukan di berbagai tempat, kita bisa bicarakan. Pak Prof di podcast yang baru saja ini dibikin tapi sudah tembus 100.000, itu sudah luar biasa ya. Oke. Tapi kan tidak mungkin ini hanya tanggung jawab satu orang yang memang presiden. Yang saya maksud adalah seharusnya ada banyak orang yang kita mintai pertanggungjawaban. Tidak untuk membalaskan dendam. Kekuasaan dan atau negara tidak boleh bicara tentang dendam, tapi ada pertanggungjawaban agar kemudian karakter kita sebagai sebuah bangsa itu menjadi elegan. Pertanyaannya adalah, apakah tidak berlebihan kalau kita hanya bicara tentang satu figur bernama presiden, dalam hal ini Pak Jokowi? Iya, tanggung jawab utama pada dia, karena yang lain ini kan menggunakan dia kan, atau dia menggunakan orang lain. Memang tanggung jawab utama pada Pak Jokowi, tetapi sebenarnya orang-orang lain yang terlibat dalam kasus-kasus konkret, ya, pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya konkret menjadi kasus, itu sebenarnya banyak.
yang bisa diungkap. Asal Pak Jokowinya dulu kan jelas nih tanggung jawabnya apa, kebetulan yang dilakukan oleh menteri ini apa, yang ini apa, yang ini apa, itu banyak sekali. Banyak sekali. Yang masuk, yang sudah dibicarakan publik banyak, yang masuk ke saya juga banyak. Oh, banyak. Gitu. Iya, banyak. Tapi kan saya tidak pro justisia. Oke. Saya tidak boleh memeriksa apa benar apa tidak kan. Itu salurkan ke polisi, salurkan kejaksaan. Nggak jalan ya. Kita fungsinya koordinasi, dan memang kejaksaan kepolisian di samping pertimbangan politik kasusnya banyak sekali kan, dan ini menyangkut orang-orang yang gede lah gitu ya. Oleh sebab itu menurut saya, karena begini, penegakan hukum itu sebenarnya tergantung pada political will seorang presiden. Itu kuncinya. Kalau presiden, saya tidak melihat Pak Jokowi punya political will selama ini. Karena laporan-laporan sudah sering masuk, bahkan saya pernah laporan sendiri tentang beberapa kasus, bersama Pak Luhut pula saya lapor, iya nanti dia tidak jalan juga. Ketika Pak Mahfud menjadi Menko Polhukam? Iya, saya pernah bersama Pak Luhut menghadap Presiden, ini Pak, ini, iya, gitu aja, nggak jalan juga, gitu. Nah, itu yang saya katakan ada political will. Nah, oleh sebab itu kita berharap Pak Prabowo ini punya political will untuk ini. Oke, kita tahu negara tidak boleh hancur, tidak boleh terlalu gaduh. Ada yang diseleksi dulu agar ke depannya itu orang tidak seenaknya menjadi pemerintah, menjadi menteri. Ini seleksi aja gitu, tanpa juga mengganggu apa namanya modal politiknya Pak Prabowo. Dia sebagai presiden bisa mengarahkan ini political will saya, sikat itu. Apalagi dia bilang mau menyediakan dana besar-besaran kan untuk pemberantasan korupsi, gitu kan? Orang lari ke koruptor, yang lari ke lubang semut pun saya kejar, kan begitu. Yang nggak usah ke lubang semut, ada semua rumahnya bisa dicari, gitu. Yang terjadi sekarang ini. Kalau enggak gitu, kalau kompromi lagi dengan apa namanya permisif lah ya. Permisif sih masih mending. Kalau menurut saya bukan hanya permisif ya. Terkadang kalau didorong lalu disandera gitu kan tidak boleh itu. Kalau permisif itu mungkin ya sudah lah. Soal political will yang disampaikan tadi itu mirip dengan apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK kemarin. Alex Marwata mengatakan bahwa jangan berharap akan ada perbaikan dalam pemberantasan korupsi atau berharap terlalu banyak kepada KPK kalau tidak ada political will dari Presiden. Di sisi mana yang selama ini? Itu kan maknanya bahwa selama ini tidak ada atau tidak cukup political will dari Presiden. Di mana itu? Sebenarnya kalau political will Presiden terhadap KPK itu gampang. Biarkan aja KPK bekerja. Nggak usah diganggu, itu aja. Nggak usah dibantu lah, tapi jangan diganggu. Itu banyak akan produktif KPK. Selama ini perasaan kita ini dilaporkan KPK, ya kadang-kala isu-isunya dan isu itu juga dikatakan oleh orang KPK sendiri kan, saya dipanggil ke istana lah, saya di mana ini kan sudah orang KPK sendiri. Bahkan mantan ketua KPK di tempat saya, Pak Agus Raharjo, itu bercerita bahwa dia bahkan sampai dibentak dan dipukulin meja untuk sebuah kasus dulu gitu. Waktu dia sebagai ketua KPK. Baru satu artinya kasus terkonfirmasi cerita ini. Iya. Jadi KPK itu harusnya didorong, malah saya berharap presiden yang akan datang ini Pak Prabowo menganggap KPK itu teman dia, tangannya dia untuk menegakkan hukum gitu, agar dia enak bekerja, mengatur negara ini gitu. Nah, selama ini saya merasa KPK tidak dibantu juga. Malah kan masuk ke situ. Saya dulu kan agak protes juga. Kenapa sih KPK itu kok diundang ke sidang kabinet untuk apa? Kan ada di luar kabinet dia. Oh, kalau karena penting ini penegakan hukum. Rumpun eksekutif, bukan karena itu. Bagian dari. Itu salah. Begini, KPK itu tidak termasuk masuk ke dalam rumpun eksekutif karena dia bukan legislatif dan bukan yudikatif. Terus di mana sih kalau di Prias Politika? Pasti dia di rumpun eksekutif. Tapi rumpun eksekutif itu sendiri ada yang independen dari presiden, dari kabinet. Banyak. KPU misalnya, kan tidak pernah diundang rapat KPU. Diundang untuk rapat konsultasi tapi bukan rapat kabinet. Komnas HAM nggak pernah diundang juga, harus kirim surat untuk konsultasi, itu pun jadwalnya kadang-kala molor, nggak jelas gitu. Kenapa kalau KPK lalu punya jadwal hadir sidang paripurna gitu? Maksudnya biar saling mendengar. Kalau saling mendengar, undang semua dong. Yang setara dengan KPK itu kan banyak gitu. Kenapa yang lain tidak? Kan sama-sama masuk rumpun eksekutif gitu.
Nah, itu yang dulu saya bilang, kenapa sih KPK kok diundang? Atau itu mungkin Zaman dulu enggak pernah. bentuk penguasaan halus Lah, presiden kepada KPK ya? Itulah sebabnya, gitu. Nah, tentu KPK-nya sendiri ya juga memang mungkin ada ketersandraan atau apa. Iya. Coba Ya, karena orang bayangkan merasa- yang sekarang nih, saat kita bicara ini. Kan agak lucu ya, Ketua KPK siapa? Nawawi Pamulango, kemudian Alexander Marwata bilang bahwa Kaisang itu harusnya dipanggil. Betul. Iya kan? Untuk klarifikasi. Tapi dibantah oleh seorang jubir. Betul. Jubir, nggak bisa katanya. Masa jubir bantah atasannya? Harusnya jubir bilang ke atasannya, lalu atasannya yang meralat, kan gitu. Ini kan berarti sudah ada kendali dari luar. Iya kan? Nah, masuk akal, saya baru lihat sekarang jubir membatalkan pernyataan ketuanya. Sehingga KPK jadi maju mundur Pak sekarang. Ketika Panggil tidak, panggil kayaknya tidak. mundur sih, bukan maju mundur lagi. Mundur subversif. Mundur. Pada akhirnya KPK juga menyesuaikan dengan cuaca yang ada di luar Iya, gitu. ada yang ada. Pasti anak ini dikendalikan orang. Pasti gitu kesimpulan orang lah ya. Bagaimana seorang jubir yang itu ya jauh dari atas, ada jubir, ada sekjen, ya kan? Kemudian ada deputi, ada subdeputi. Lalu jubir di bawah ini membatalkan ke sini coba. Nggak masuk di akal saya. Organisasi macam apa kalau tidak bermasalah? Gitu. Baru kemarin bilang mau manggil, sekarang nggak bisa. Katanya bilang gitu. Itu sudah diserahkan ke bagian apa namanya? Pada saat Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam itu untuk kasus KPK ya. Pernahkah terjadi sebuah peristiwa atau sebuah kasus di mana kemudian Pak Mahfud tak tahu menahu pada sebuah peristiwa besar di KPK, tapi ternyata ada sesuatu terjadi. Pernahkah terjadi itu, ada informasi bahwa itu karena ada tentakel dari istana sampai ke sana? Oh enggak, kita melihatnya itu sama aja dengan masyarakat awam, kok begitu sih gitu. Tapi kalau yang ke saya itu yang justru memperlancar, ya misalnya yang memperlancar itu yang kasus Gubernur Papua, Lukas NMB, itu kan sulit sekali ditangkap lah gitu. KPK kesulitan gitu ya, akhirnya saya turun koordinasi kan untuk menjelaskan ini saja, korupsinya harus ditangkap dan sebagainya, masih macam-macam, malah kita mau digugat segala. Akhirnya kita kerja sama-sama ya, ketangkap gitu. Nah, kalau yang zaman saya ya yang masuk ke saya ndak ada yang begitu, tetapi saya kira yang kasus Kementerian Pertanian itu kan yang iya KPK-nya sendiri, bahwa KPK entah bermain dengan siapa di luar, apakah itu istana atau bukan, saya tidak tahu. Yang kasus Menteri Pertanian itu kan juga gitu kan, sudah hampir begitu nyatakan tersangka masih dirahasiakan ketersangkaannya sehingga menjadi isu. Nah itu muncul kasus ketersangkaan, tiba-tiba ada berita Syahrul Yassin Limpo Menteri Pertanian lah tidak pulang, tidak diketahui kemana. Ini tidak masuk akal juga kan, seorang menteri pergi ke suatu tempat, sekjennya tidak tahu, ajudannya dihubungi tidak bisa, lalu tidak ada yang tahu ada di mana. Nah, baru sudah itu saya undang komisioner KPK, apa yang terjadi? Yang terjadi itu ternyata Syahrul Yassin itu sudah tersangka. Nah, lalu kenapa? Lalu ceritanya, Pak, ini sejak Juni. Ini baru tersangkakan 26 September. Karena sudah Juni diputuskan itu tidak keluar-keluar. Gitu. Persetujuan dari seorang pimpinan lah ya. Sehingga ketika pimpinan sedang keluar ditandatangani berempat aja. Kita dengarkan itu. Kita dengarkan itu. Ditandatangani berempat, lalu ya itu saya duga, ini feeling saya, ini kalau tidak ada yang tahu bahwa sudah tersangka itu lari dulu, nanti yang di luar pulang kan, yang di luar anggota KPK pulang lalu dibatalkan lagi kan, kira-kira. Maka saya bicara, itu udah tersangka loh, kalau enggak bisa dikejar oleh Interpol, saya bilang. Nah, pulang langsung diproses di KPK, betul. Oke, kita bicara tentang perilaku kekerasan, tidak untuk kembali, tetapi ini yang fenomena yang paling sering terjadi atau paling jelas terbaca di pemerintahan Pak Jokowi, Pak. Apa itu? Seluruh elemen politik itu menyerahkan diri kepada kekuatan politik Pak Jokowi. Iya, betul. Kami nggak ngerti juga apa masalahnya, tapi orang mengatakan itu karena pendekatannya pada kasus hukum gitu ya. Tapi pada saat yang bersamaan, kita melihat bagaimana karpet merah yang tebal, indah kepada investor
Kita tidak menolak investor, tetapi yang kita baca itu bahwa terlalu mewah perlakuan itu. Yang terakhir yang membuat saya harus bertanya seperti ini adalah teriakan Said Didu dari PIK itu ya. Saya ingin mengundang Pak Said untuk mengkonfirmasi dan mencoba untuk mengidentifikasi apakah gugatannya sesuai dengan data atau tidak. Tapi kepada Bapak yang pernah membantu Pak Jokowi, seharusnya seperti apa sih pemerintahan yang akan datang dengan melihat apa yang telah terjadi di pemerintahan ini? Apakah harus meneruskan kebijakan seperti ini atau tidak, Pak? Menurut saya enggak sih, teoritis juga tidak harus meneruskan. Bahwa mau meneruskan itu baik, cuma itu harus ada perbaikan-perbaikan. Itu kan gunanya ada pemerintah baru kan itu untuk mengevaluasi yang kemarin yang perlu diteruskan mana, yang perlu di stop mana, kan harus itu.